Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Citra Fitri Kholidia. Apa kabar hari ini? Semoga Tapers senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, baik, kali ini saya bersama narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Andi Mariono, MPD. Selamat pagi Bapak Andi Mariono. Pagi Bu Citra, gimana? Sehat walafiat? Alhamdulillah Ya, sehat terima Bapak. kasih. Oke, baik Tepers, sebelum kita berbincang lebih jauh dengan S2 Teknologi Pendidikan, mohon Bapak Andi Mariono bisa menceritakan kepada kami bagaimana Prodi Teknologi Pendidikan jenjang S2. Ya, terima kasih Bu Citra. Perlu diketahui bahwa teknologi pendidikan itu berdiri tahun 1982, gitu ya. Nah, kebetulan ya sekian lama terus berkembang, maka berdirilah S2 Teknologi Pendidikan tanggal 5 Oktober 2009. Gitu ya. Nah, saya kira itu tentang berdirinya. Hingga sampai sekarang mahasiswa banyak sekali yang mendaftar karena merasa bahwa teknologi pendidikan itu penting. Ya. Mengapa? Karena selama manusia itu membutuhkan teknologi pendidikan, maka selama itu pula teknologi pendidikan dibutuhkan. Itu. Ya, ternyata sangat menarik Pak ya. Mulai dari berdirinya sudah cukup lama, kemudian kiprahnya juga di dunia pendidikan juga sangat luas dan sangat bermanfaat. Kemudian tentu akan banyak para audiens yang tertarik untuk mendaftar di teknologi pendidikan jenjang magister ini Pak Andi. Oke. Nah, untuk calon pendaftar, calon mahasiswa, kira-kira apa Bapak syaratnya yang bisa disampaikan? Untuk calon mahasiswa syaratnya adalah sebetulnya dari semua jenjang. Dari semua jenjang S1. Semua jenjang, semua prodi. Semua bidang ilmu. Iya, semua bidang ilmu. Mengapa? Karena yaitu tadi, selama manusia membutuhkan pendidikan, selama itu pula teknologi pendidikan tetap diperlukan, sehingga semua prodi, semua bidang ilmu, ya, lulusan dari S1 itu semua bisa masuk. Ya, gitu. Untuk syarat administrasinya Bapak? Untuk syarat administrasi pasti dibutuhkan ijazah. Gitu ya. Yang kedua, melampirkan kemampuan berbahasa Inggris. Karena maunya internasionalisasi, jadi bahasa Inggris itu harus. Nomor satu Pak ya. Iya, kemudian melampirkan rencana penelitian, gitu ya. Kemudian melampirkan, ini diusahakan memiliki karya-karya ilmiah ketika waktu di S1. Sangat menarik dan sangat mudah ternyata syaratnya. Artinya ini bisa dipenuhi dengan cepat Bapak. Nah, untuk proses perkuliahannya Bapak seperti apa? Berapa SKS yang bisa ditempuh oleh mahasiswa sehingga nantinya bisa lulus dan segera mendapat gelar magister Bapak? Yang pertama SKS. Jumlahnya 42. Dan ini ada program terbaru, yaitu mahasiswa bisa lulus 3 semester. Karena apa? Mata kuliah sudah disusun, sudah mendapatkan izin dari rektor bahwa sudah disusun. Semester 2 itu sudah pembagian pembimbing dan langsung bisa ujian proposal. Sehingga di semester 2 pertengahan dan awal-awal semester 3 itu sudah mengumpulkan data, tinggal membuat laporan, sehingga semester 3 bisa langsung
lulus, ya. Nah, untuk perkuliahannya gitu ya, untuk perkuliahannya itu luring, daring, dan hybrid. Bisa luar biasa. gitu ya. Iya. Jadi sangat mudah Bapak ya, perkuliahannya saja sudah berbagai macam moda sudah diterapkan di teknologi pendidikan, jadi tidak perlu khawatir. Misalnya ada audiens yang ingin melamar dan ada di jauh, misalnya jarak jauh, itu bisa melakukan berbagai macam moda perkuliahan. Nah, kalau untuk proses pembimbingan Pak Andi Mariono, biasanya kan ini jadi, wah saya takut nih mau melanjutkan karena mungkin pembimbingnya atau takut lulus dan sebagainya, itu seperti apa kalau di TP Bapak? Kalau pembimbingan yang satu jaminan ya, bahwasanya teknologi pendidikan itu dosen-dosennya familiar, gitu ya. Tuh. Yang kedua, komunikasi selalu kita dahulukan supaya apa, mahasiswa dalam berkomunikasi tidak merasa kesulitan untuk berkonsultasi dan sebagainya. Konsultasi pun bisa melalui daring, ya, maupun tatap muka dengan dosennya. Yang penting itu apa? Mahasiswa punya niatan tinggi untuk menyelesaikan ya, gitu, maka akan dilayani dengan baik. Ya, ada progres gitu. Ya Bapak ya, dari mahasiswa progress. Tentu akan mendukung juga. Kerja keras, usaha kuat juga akan difasilitasi oleh prodi, seperti itu. Oke, sangat menarik, ternyata banyak bonusnya Pak ya ketika kuliah di S2 Teknologi Pendidikan. Nah, untuk ini memang sangat menarik Pak untuk dikupas begitu ketika mahasiswa ini ada statement bahwa gampang masuknya susah keluarnya. Nah, biasanya kan seperti itu. Kalau di S2 Teknologi Pendidikan tidak. Tidak berlaku di Teknologi Pendidikan. Bahkan di UNESA sekarang sudah tidak ada seperti begitu itu. Ya, itu kan menarik. Pendapat dari yang memang tidak segera cepat menyelesaikan gitu. Betul Pak Andi. Mahasiswa sendiri yang harus betul-betul bekerja keras, semangat begitu. Prodi sangat memfasilitasi dalam hal ini. Baik, Bapak Andi Mariono, dari sekian banyak keunggulan dan juga kebermanfaatan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Andi Mariono kepada mahasiswa. Jadi bagaimana tips agar mahasiswa itu bisa cepat untuk menyelesaikan studinya? Ya, tips itu banyak sekali mahasiswa ya kan. Ada yang S1-nya itu teknologi pendidikan, ada yang di luar teknologi pendidikan. Ya. Akan tetapi sebetulnya ya, skripsi waktu S1 dulu ya, itu bisa dilanjutkan. Dilanjutkan ke S2. Ya, ditingkatkan kualitasnya, ditambah variabel-variabel penelitiannya. Ya, itu bisa mempercepat karena apa? Kemungkinan kajian-kajian pustaka yang lalu ya, kajian-kajian teori-teori yang lalu itu masih bisa digunakan. Ya, seperti itu ya. Itu tipsnya saat nomor 1. Yang kedua, mahasiswa nanti kita berikan timeline. Tips ini, timeline. Artinya apa? Pada bulan ini, minggu ini, tahun ini ujian proposal. Yang kedua, pada minggu ini, bulan ini, tahun ini pengumpulan data. Pada selanjutnya nanti mengolah data, kemudian membuat laporan, dan terakhir pada ini sudah ditentukan kapan ujian. Nah, jadi sudah by design. Iya, jadi mahasiswa sudah kelihatan di depan mata. Alhamdulillah, saya nanti akan sudah bisa menyelesaikan lulus dengan cepat dan saya MPD lah. Itu yang ditunggu-tunggu biasanya. Iya, Pak. Oke, baik Pak Andi Mariono, ternyata sudah banyak sekali keunggulan-keunggulan yang sudah disampaikan di program studi S2 Teknologi Pendidikan. Mungkin audiens bisa segera join, masuk di link sini.
bisa segera daftar ya bersama ajak teman-teman yang lain karena memang banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari S2 Teknologi Pendidikan. Oke, baik Bapak Andi Mariono, dari banyak keunggulan tadi bisa diceritakan kepada kami bagaimana kebermanfaatan dari lulusan S2 Teknologi Pendidikan. Oke. Terima kasih Bu Citra. Begini ya, teknologi pendidikan itu sudah masuk dalam wadah organisasi internasional. Jadi teknologi pendidikan itu punya organisasi internasional, AECT. Ya. Kemudian punya juga organisasi nasional, ya. Nah, itu APSTPI. Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia. Nah, itu organisasi juga menetapkan bahwa kompetensi apa yang dimiliki atau tadi yang ditanyakan oleh Bu Citra, kebermanfaatannya gitu ya bagi masyarakat. Perlu diketahui bahwa teknologi pendidikan itu kompetensi utamanya ya. Satu, dia memiliki kemampuan di dalam mendesain pembelajaran dan pendidikan. Tentu saja kalau saya ngomong pembelajaran termasuk pendidikan. Kemampuan nomor satu, saya ulangi lagi, mendesain. Yang kedua, pengembangan, ya, atau development. Kemudian yang ketiga adalah manage, ya, pengelolaan. Ya. Yang keempat, utilize, ya, pemanfaatan. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Ya, ngevaluasi apa? Dan kemampuan 5 ini apa yang dilakukan terhadap sumber belajar. Komplit sekali. Ya, seperti itu. Manfaatnya itu menyeluruh. Beberapa lulusan kami, ya, ada yang di TNI Angkatan Laut, ada yang di Diklat, dan di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah mereka mengelola sumber belajar, begitu ya. Kemudian ahli-ahli di bidang penelitian, teknologi informasi dan komunikasi, ataupun melaksanakan teknologi informasi di sekolah dan sebagainya, gitu. Ya. Dulu yang pendaftar kami di seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia, gitu ya. Juga ada yang program beasiswa, Bapak? Program beasiswa ada, alhamdulillah, LPDP, ya, itu. Dan masih banyak lagi program-program yang lain. Bahkan S2 Teknologi Pendidikan itu ada mahasiswa dari luar negeri yang sudah lulus Masterly dari Korea. Korea. Dari Korea loh ya, Korea Selatan. Ya itu. Kemudian sekarang yang masih kuliah ini ada namanya Mendrika Fato, itu dari Madagaskar. Madagaskar. Nah, itu saya kira ternyata sampai ke mancanegara. Iya. Bapak. Jadi untuk apa lagi? Iya, jadi jangan diragukan ya untuk segera join dengan kami di S2 Teknologi Pendidikan. Oke, baik Pak Andi Mariono, untuk yang terakhir kita bisa untuk closing statement dari Bapak. Ya, makasih Bu Citra. Begini, lagi-lagi hal yang terpenting ya terkait dengan kehidupan manusia dan pendidikan. Ya. Tolong diingat bahwa selama manusia itu membutuhkan pendidikan, selama itu pula teknologi pendidikan tetap diperlukan. Saya sampai merinding Bapak ini mendengarnya. Luar biasa ternyata peran dari teknologi pendidikan, khususnya nanti di jenjang S2. Nah, harapan kami nanti bisa teman-teman audiens bisa dari S1, S2, S3 itu di program studi Teknologi Pendidikan UNESA. Dari kami cukup sekian. Terima kasih Bapak. Nanti akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Terima kasih. Oke, salam Tepers. Sampai jumpa.